Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah dengan NIM saya 2332011019. Di sini saya dari program studi ilmu hukum. Saya akan sedikit memaparkan materi UAS dari Hukum Perdata Internasional. Pengertian penyeludupan hukum. Penyeludupan hukum atau yang dalam istilah asing dikenal sebagai wastanding atau front of law merupakan sebuah perbuatan di mana seseorang secara sengaja manipulasi atau mengubah titik pertalian dalam hubungan hukum seperti status kewarganegaraan, domisili, atau tempat letak benda. Tujuan utama dari manipulasi ini adalah agar hukum nasional yang seharusnya berlaku bagi dirinya dapat dikesampingkan kemudian digantikan oleh hukum asing yang dirasa lebih menguntungkan atau lebih longgar. Meskipun tindakan mengubah status atau lokasi tersebut secara formal hukum dalam sah dan ilegal. Perbuatan ini didasari oleh itikat buruk untuk menghindari aturan-aturan yang bersifat memaksa dari hukum asalnya. Oleh karena itu, hukum perdata internasional memandang tindakan ini sebagai suatu kecurangan yang mencenderai keadilan. Adapun contoh-contoh kasus penyeludupan hukum, salah satu contoh paling klasik dan terkenal dalam sejarah hukum perdata internasional adalah kasus pernikahan Princess dan Vedmont yang terjadi di Prancis pada tahun 1878. Pada waktu itu hukum di Perancis melarang kasus adanya perceraian. Seorang putri asal Prancis bernama Constance dan Crime Simi yang menikah dengan pangeran dan Buttermont lagi bercerai agar bisa menikah lagi dengan seorang pangeran di Rumania. Untuk menyiasati larangan hukum Prancis tersebut, sang putri sengaja pindah ke Jerman dan mengubah kewarganegaraannya menjadi warga negara Jerman. Karang hukum Jerman pada saat itu memperbolehkan penceraian setelah berhasil bercerai dan menikahi lagi di Jerman. Ia kembali ke Prancis. Mantan suaminya kemudian mengajukan gugatan dan pengadilan Prancis memutuskan bahwa pengubahan kewarganegaraan tersebut merupakan bentuk penyeludupan hukum. Pengadilan menyatakan penceraian dan pernikahan barunya tidak sah di mata hukum Prancis karena dilakukan semata-mata untuk menghadiri hukum nasional di Prancis. Contoh lainnya yang sering ditemui dalam konteks hukum di Indonesia adalah penyeludupan hukum terkait kepemilikan tanah oleh warga negara asing berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang VAWNA dilarang keras memiliki tanah dengan status hak milik di Indonesia. Untuk menyiasati di aturan ini banyak warga negara Asia yang melakukan perjanjian pinjam nama dengan menggunakan nama warga negara Indonesia sebagai pemilik sah di dalam menghindari larangan dalam UU VA. Akibatnya perjanjian semacam itu dinyatakan batal dalam hukum dan
hak atas tanah tersebut dapat jatuh kepada negara Indonesia ataupun lainnya. Dan di sini adapun akibat hukum sebagai konsekuensi logis apabila seorang hukum dalam persidangan berhasil membuktikan adanya unsur penyeludupan hukum dan itikat buruk tersebut, maka hukum asing yang sengaja dipilih oleh pelaku tidak akan diakui. Di sini ada hakim yang mengabaikan manipulasi tersebut dan tetap memperlakukan hukum nasional yang semula ingin dihindari oleh pelaku. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.